podcast Keluarga Psikologi edisi Bembers. Selamat datang semuanya di episode pertama Bembers bareng aku, Nara dan Olah dong. Nah, podcast pendengar lama pasti bingung nih siapa kita gitu ya, siapa suara baru gitu. Dan yang lihat di YouTube pun pasti bingung nih orangnya orang baru, mukanya asing banget nih gitu. Boleh kali ya kita perkenalan dulu sebagai host-host baru di sini? pastinya boleh dong. Dimulai dari Nara aku dulu ya. Oke. Halo semuanya, nama aku Nara Hilmi Rahmani. Kalian bisa panggil aku Nara. Aku merupakan mahasiswi psikologi angkatan 22 dan aku adalah staf departemen dari Medcominfo. Kalau misalnya Ola, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Fabiola Setifatin, biasanya dipanggil Ola, dan aku mahasiswi psikologi juga angkatan 23. Nah, aku juga di sini sebagai staf departemen Medcominfo juga dong, pastinya. Nah, buat kalian yang pengen tahu kita gimana aslinya di balik kamera ini gitu ya, boleh banget buat follow Instagram kita di bawah ini. Dan apa namanya? Instagram aku @nahilara. Kalau kamu? @fabiola_sf_. Oke. Nah, maaf dong kalau misalnya kita nggak ngejelasin apa itu Pokari. Betul kan? banget. Siapa tahu masih ada yang asing juga Iya. Pokari itu apa. Jadi, Pokari itu adalah singkatan dari podcast Keluarga Psikologi, yaitu suatu program kegiatan dari Departemen Medcominfo. Nah, sebenarnya Pokari ini tuh udah ada dari kabinet-kabinet sebelumnya, dan sekarang kita melanjutkan di kabinet ini. Tapi ada yang beda. Apa tuh? Yang bedanya itu di kabinet sekarang kita itu punya beberapa edisi-edisi. Nah, salah satunya edisi Bembers sekarang. Kalau Bembers itu apa sih, Ola? Nah, karena hari ini Bembers juga kebetulan gitu ya, jadi aku bakal ngejelasin Bembers itu apa. Bembers itu adalah BEM berbincang santai, di mana narasumbernya itu dari BEM-nya itu sendiri. Nah, kita bakal cerita-cerita tentang BEM ini kayak gimana, dan dari departemen-departemen lain pun kita bakal cerita nih departemen itu tuh gimana sih di BEM ini, kelanjutannya tuh kerjanya kayak gimana. Untuk episode pertama ini, pasti kalian juga bingung dong, Kabinet Vidya Samvardhana. Dari mana itu tuh gitu kan? Misinya Iya, apa? Gitu. maksudnya apa? BEM ini mau dibawa kemana sih? Benar. Kita sebagai staff ini harus ikut kemana gitu ya? Jadi untuk narasumber pertama kita yaitu dari jajaran top manajemen atau biasa disingkat TM. Ada siapa aja dari TM-nya itu? Coba. Ada ketua, sekretaris umum, dan bendahara umum. Boleh? Kita langsung sambut. panggil aja. Ya, kita panggil. Oke, Kang Teteh, boleh? Masuk. Halo, Kang Teteh semuanya. Selamat datang di Pokari Selamat episode datang. pertama. Tuh, lihat dulu kamera. Iya. Hai. Nah, oke tuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik beneran. Insya Allah. Ya udah, tuh alhamdulillah ya kalau misalnya baik semuanya. Boleh dong dari Akang Teteh TM memperkenalkan diri mulai dari ketuanya dulu, sekretaris, nanti ke bendahara. Boleh? Mungkin dari saya dulu ya. Nama saya Muhammad Tegar Hilmi. Biasanya dipanggil Hilmi. Saya di sini diamanahi sebagai Ketua BEM Fakultas Psikologi periode 2024-2025. Yang juga ada TM-TM saya yang lain, ada Sekre Umum dan Bendahara Umum. Oke, halo Akang Teteh dan teman-teman semuanya ya yang penonton Pokari ini, juga pendengar Pokari. Kenalin, nama aku Deandra Dwi dari angkatan 2022, biasa dipanggil Dean, yang di BMF periode kali ini diamanahi selaku sekretaris umum. Halo, salam kenal semuanya. Oke, halo teman-teman semuanya, Kang Teteh, kenalin aku Verlita Amalia, biasa dipanggil Amel, dari Fakultas Psikologi Angkatan 22, di BEM periode kali ini diamanahi sebagai Bendahara Umum. Oke, siapa tahu nih dari Kang Teteh mau ngasih tahu Instagramnya buat mau di follow mungkin. Rahasia. Oh, enggak ada. Teh Dean apa kalau gitu Teh Dean? Ada di sini tuh enggak akan dimasukin. Nanti yang di Spotify nggak tahu. Boleh disebutin. Boleh disebutin. Sebutin nih. Cari aja deh. Cek di IGBM ya. Iya, cek di IGBM. IGBM. Semuanya. Oke, kalau Oke. Buat selanjutnya ada pertanyaan. Kita mulai ke pertanyaan, masuk pertanyaan. Tapi masih chill lah gimana, pertanyaannya. Oh, kita pertanyaannya biasa aja ya. Nah, gimana? Boleh nih, kenapa dari Akang Teteh ini tertarik gitu buat jadi jajaran TM, khususnya dari sekretaris umum, ketua sama bendahara, boleh diceritain kenapa tertarik? Mungkin dari saya dulu ya, Hilmi. Kenapa saya tertarik itu awalnya juga karena tentu melihat fenomena-fenomena di lingkungan kita di Fakultas Psikologi yang mungkin menggerakkan
jiwa saya mungkin untuk bisa memperbaiki serta mengembangkan apa yang dulu telah ada, dikembangkan lagi dan diperbaiki ke arah yang lebih baik. Mungkin saya sendiri tuh percaya gitu, jika saya memimpin BEM Fakultas Psikologi ini tuh insya Allah akan membawa perubahan yang berdampak baik untuk kedepannya. Aku sendiri sebetulnya menjadi sekretaris itu udah sebagai yang aku inginin juga gitu. Itu menjadi salah satu passion aku gitu di bidang kesekretariatan ini. Terus ngelihat ada kesempatan di BMF, jadi ya tertarik untuk mencoba. Dan setelah kemarin gitu satu periode di BEM, ngerasa juga banyak perubahannya. Jadi gak ada salahnya untuk mencoba lagi di periode sekarang kayak gitu. Kalau dari aku mungkin sama, karena di pengalaman sebelumnya juga aku jadi bendahara 2, dan alhamdulillah dari teman-teman di periode sebelumnya juga ngeyakinin aku banget untuk lanjut jadi bendahara umum. Jadi setelah aku pikir-pikir lagi, kenapa enggak gitu untuk ngambil kesempatan yang baru, tantangan yang baru juga, tentunya pengalaman yang baru gitu. Alhamdulillah ya, berarti ada yang dari sebelumnya. Dan sekarang kita fokus utamanya ngebahas ke kabinet yang sekarang. Jadi BMF Psikologi Unisba 2024 dan 2025 ini kan dinamai Kabinet Vidya Sampardana. Panjang banget tuh namanya. Akang Teteh ini pasti ya adalah pencetus utama dari nama kabinet kita. Boleh dong dijelaskan maknanya itu apa? Dan diceritain sedikit awal mula tercipta nama Vidya Sampardana ini tuh gimana? Kenapa Vidya Sampardana? Waktu itu tuh awal mulanya waktu first meet TM. Sebenarnya bukan kita bertiga aja, ada juga sekre 1, bendahara 1, dan sekre 2, bendahara 2, yaitu Kaila, lalu Keisha, Deis, dan juga Dian. Ya, waktu itu kita lagi first meet TM dan memikirkan gitu, ini nama yang cocok apa nih buat kabinet kita. Terus aku tuh pengennya cerminan dari visi aku sendiri, dan akhirnya kita ya ada AI ya sekarang, terus ngebantu AI segala macam, googling segala macam, dan akhirnya muncullah dari kata-kata Sanskerta ya waktu itu, ya itu tuh dari Sanskerta, dan muncul nama Vidya Sampardana yang artinya tuh perkembangan pertumbuhan ke arah yang lebih baik dalam hal akademik. Tadinya tuh mau ditambahin apa gitu ujungnya biar non akademiknya juga masuk, tapi kepanjangan banget itu udah panjang ya, jadi cuman Vidya Sampardana gitu. Jadi waktu itu tuh kita fix lah di situ di Vidya Sampardana. Awalnya tuh emang aneh gitu dengarnya, panjang aneh, tapi lama-lama terbiasa gitu mendengarnya. Lanjutnya tadi udah dibahas juga nih sedikit, udah ada bahasan tentang visi misi gitu ya. Nah, visi misi yang sekarang kabinet sekarang tuh apa aja sih, dan kita sebagai staff dan sebagai anggota tuh kita mau dibawa kemana gitu sama BEM ini tuh, boleh dijelasin visi misinya? Oke, mungkin visi misi ini tuh berawal dari waktu saya mencetuskan visi misi ini. Saya tuh lihat dari beberapa fenomena hasil survei juga, akhirnya muncul nih visi misi. Yang pertama itu tuh dari visi dari BEM yang sekarang itu tuh menjadikan BEM Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung sebagai wadah yang memperkuat kemampuan akademik dan non-akademik, serta sebagai sarana untuk mengekspresikan aspirasi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Nah, mungkin untuk bisa mencapai visi itu diperlukan beberapa misi juga. Misi yang pertama mungkin adanya saya itu berusaha untuk merancang beberapa program yang emang meningkatkan di sisi akademiknya dan non-akademik sesuai visi tadi. Lalu yang kedua itu tuh ada memperkuat lagi program-program yang emang dari kemarin tuh udah ke sisi akademiknya, tapi sekarang berusaha insya Allah diperkuat lagi biar si akademik mahasiswanya tuh meningkat juga. Lalu yang ketiga tuh dari periode kemarin juga udah memperlihatkan bahwa banyak kolaborasi dengan pihak eksternal. Nah, menurut saya itu poin yang bagus, dan akhirnya misi saya di nomor 3 itu tuh memperkuat kembali menjalin kolaborasi dengan pihak eksternal. Lalu yang keempat itu tuh ada promosi terkait orientasi isu-isu psikologis di lingkungan Universitas Islam Bandung dan juga di luar lingkungan Universitas Islam Bandung yang insya Allah akan terjalani juga di periode sekarang. Nah, lalu yang keempat itu tuh ada menjadikan BEM ini tuh sebagai sesuai visi yang tadi ya, visinya tuh yang
jadi ranah aspirasi gitu, bertukar ide pikiran dengan sesama mahasiswa Fakultas Psikologi, dan akhirnya dicantumkan juga di misi, yaitu menjadikan BEM Fakultas Psikologi ini tuh untuk wadah menukar ide pikiran yang positif gitu sesama mahasiswanya, untuk menemukan jalan keluar yang lebih baik lagi, menemukan solusi gitu sesama mahasiswa. Lalu yang terakhir tuh ini juga dari fenomena, karena saya aktif ya waktu itu di beberapa UPM olahraga, dan kelihatan gitu kekurangan UPM itu seperti apa, dan akhirnya mencetuskan misi untuk memperkuat nih sisi UPM ini tuh ke arah yang lebih baik untuk ke tingkat eksternal gitu, untuk juara lah istilahnya. Mungkin itu visi dan misi yang di periode sekarang. Mungkin teman-teman sekarang baik MC ya sebutannya, host ya, mungkin host juga sekarang dalam satu kapal yang sama ya, jadi tujuan kita tuh di situ visi misinya gitu. Jelas ya, berarti kita mau dibawa kemana tahu gitu arahnya, kita nggak kebingungan, nggak luntang lantung gitu ya. Itu jelas banget, ini udah panjang banget juga Ya, dan bagus juga dong, isinya bagus banget tadi, ke arah yang lebih baik, kita bakal grow together. Amin. Ya, sama kan waktu kita all team tagline-nya kerjasama perdana pertumbuhan ke arah yang lebih baik gitu. Wih, Amin ya Allah, semoga tercapai sampai akhir periode. Oke, ada pertanyaan lagi ke Kang Hilmi. Kang Hilmi dulu. Ada nggak sih prioritas utama dalam tadi yang visi misi udah disampaikan? Ada prioritasnya nggak? Untuk prioritas utama pasti semuanya kan punya prioritasnya gitu. Semuanya tuh penting gitu aku utamain. Tapi mungkin yang paling menonjol aku pengennya tuh di akademik, karena sesuai sama nama kita juga, Kerjasama Perdana. Harapannya yang aku prioritasin tingkat akademik tuh seenggaknya kita membantulah sedikitnya ke mahasiswa gitu, khususnya mahasiswa baru nanti, untuk akademiknya tuh terus melonjak istilahnya, meskipun kasarnya itu bukan ranah kita ya, tapi ranah fakultas, tapi seenggaknya kita menggelitik gitu sedikit-sedikit, tetapi membantu seenggaknya buat mereka survive juga, karena tujuan semua mahasiswa juga kan untuk berkuliah gitu. Jadi itu sih prioritas utama aku. Oke, berarti dari visi misi ini juga yang kerasa tuh bukan dari anggota BEM aja ya, berarti semua gitu. Warga Kemah juga pasti merasakan dengan adanya visi misi ini gitu. Dengan kita bekerja tuh visi misinya terjalan pun keluarga Kemah juga merasakan gitu ya, impact-nya, dampaknya. Oke, selanjutnya ke sekretaris dan bendahara, akhirnya ngomong ya. Akhirnya. Ada pertanyaan nih, gimana sih cara mendukung dari visi misi yang tadi sudah dibuat dari Kang Hilmi sesuai perannya masing-masing? Kalau sebagai peran kita sebagai bagian dari top manajemen yang pastinya ikut turut berdiskusi gitu dalam membuat rancangan di setiap departemennya supaya selaras dengan visi misi dari Hilmi tadi. Selain itu juga kita membantu memastikan untuk setiap departemen itu bergerak sesuai dengan visi misinya juga gitu. Kemudian kalau misalnya dari peran sebagai sekretaris gitu, melalui penyusunan agenda umum itu dapat membantu untuk memastikan semua kegiatan dari BMF ini berjalan sesuai dengan visi misi dan timelinenya gitu sih kalau dari sekretaris. Bendahara ya. Kalau dari sisi top manajemen atau PJTM mungkin kurang lebih sama ya, ikut diskusi, tukar pendapat sama TM juga, sama departemennya. Kalau semisalkan dari sisi bendaharanya mungkin membantu perencanaan anggarannya gitu ya, supaya program kerja dan program kegiatan yang akan dilaksanain nantinya tuh berjalan dengan lancar gitu kan, sesuai dengan apa yang diharapkan sama internal BEM-nya, sama warga kemahnya juga, sama fakultasnya juga gitu ya. Terus mungkin karena bendahara juga punya link sponsorship dan lain-lain, jadi itu mungkin nanti akan membantu juga untuk program kerja, program kegiatan, untuk mencari dana istilahnya gitu ya, membantulah di internalnya, di keuangannya, itu kita tetap bantu juga gitu, mungkin gitu aja. Ya, karena mau nambahin juga, para TM ini tuh istilahnya kayak kalau aku sendirian nggak mungkin gitu visi misi ini tuh terjalani, jadi direkrutnya TM-TM yang istilahnya berkualitas ini ya. Alhamdulillah pengen masuk ke kabinet yang sekarang juga sangat ngebantu gitu dari awal perekrutan staff-staff sampai dari awal tuh selalu ditemenin gitu oleh mereka berdua ini, Amel sama Dean, jadi emang membantu.
Oke, bagus banget ya, berarti mendukungnya juga suportif gitu ya, saling suportif, dan kita juga mungkin sebagai departemen bawahan Menkominfo dan departemen lain juga pasti ikut membantu untuk tercapainya visi misi ini. Udah pasti tuh udah Iya. jelas itu tujuan utamanya gitu. Kan tadi juga sempat disenggol soal job desk dari masing-masing. Kan pasti beda-beda nih TM tuh ngapain aja, dari ketua, sekretaris, bendahara, nanti belum lagi ada sekre 1-2, bendahara 1-2. Nah, tanggung jawabnya juga beda-beda. Bisa dijelaskan nggak secara singkat apa aja sih peran dan tanggung jawab masing-masing di BEM psikologi ini? Oke, mungkin untuk job desk itu kan dari ketua harus lebih banyak ya dari yang lainnya. Mungkin jika diperinci, kita lihat aja di aturan GBMO pasal 9 dari yang disusun DAM, ketua BEM itu tuh mengkonsep gitu seluruhnya rangkaian acara dari yang tadi turunan visi misinya yang udah dikeluarkan. Lalu yang kedua tuh tentu saja mengkoordinasi setiap staf-stafnya, bawahan-bawahannya, lalu bertanggung jawab apapun yang dilakukan oleh seluruh departemen ataupun TM itu tuh pasti tanggung jawab saya sebagai ketua. Jadi misalkan beberapa departemen itu melakukan kesalahan, yang harus dicari kesalahannya itu adalah dari saya karena saya menyetujui bahwa mereka melakukan hal tersebut. Lalu yang ketiga tuh tentu saja menyusun kabinet ini yang dari awal tuh tugas saya gitu menyusun orang-orang ini sampai ada setiap departemen tuh keisi beberapa orang yang emang menurut saya berkualitas gitu alhamdulillahnya. Jadi itu tugas saya untuk mencari orang-orang berkualitas di kabinet yang sekarang ini. Lalu yang terakhir mungkin jika di GBMO pasal 9 itu tuh menyebutkan yang terakhir bahwa laporan penangguhjawaban di akhir saya periode lah, masa akhir periode itu tuh job desk yang emang tertulis secara aturan. Jika tidak secara aturan mungkin akan cukup banyak juga ya, dan mungkin ya jalani saja oleh sayanya. Jadi itu yang resminya mungkin dari pihak DAM yang tertulisnya. Kalau untuk sekretaris juga itu untuk peran dan tanggung jawab atau tugasnya juga udah tercantum gitu di GBMO Badan Kelengkapan bab 4 di pasal 10 itu ada 9 poin terkait tugas sekretaris. Namun untuk secara umumnya ya lumayan ya. Ya. Itu yang untuk secara tertulisnya gitu. Untuk secara umumnya gitu tugas sekretaris itu yang pertama, poin pertama itu bisa menggantikan ketua jika ketua berhalangan hadir di setiap kegiatan atau acara gitu. Terus juga untuk sekretaris itu membantu dalam administrasi dan kesekretariatan dari BMF, terus juga mengadakan inventaris dan sarana untuk BMF psikologi, terus berkoordinasi juga dengan pihak sekretaris DAMF, juga pihak eksternal, dan berkoordinasi juga sama pihak KOMA untuk proposal yang akan dilaksanakan dari program kegiatan atau program kerja di BMF ke depannya, kayak gitu sih secara umumnya. Terus kalau misalnya untuk tugas karena kita sebagai sekretaris termasuk dalam bagian dari top manajemen juga gitu. Jadi kita sebagai sekretaris bendahara juga memegang peran sebagai PJTM yang dimana setiap orang itu memegang 1-2 departemen gitu yang secara khusus nantinya kita membantu dalam pendampingan selama proses atau teknis pelaksanaan kegiatannya, kayak gitu sih. Mulai dari tahap. Mungkin kalau teman-teman yang nonton lihat pas ada proker itu tuh sayanya nggak hadir dan digantikan oleh Dean tuh jangan aneh, karena itu tuh emang tugas Dean juga. Jika saya berhalangan hadir mungkin Dean ataupun nantinya TM-TM yang lain bisa menggantikannya karena itu sesuai sama GBMO. Selanjutnya, Oke, kalau dari bendahara mungkin sebenarnya sama ya, kalau untuk tertulisnya juga ada di GBMO-nya, tapi aku mau jelasin secara singkatnya aja mungkin ya. Bendahara itu tugasnya kalau misalkan di BMF psikologi ini yang paling pertama banget itu jadi jembatan antara kemahasiswaan dan juga internal BEM-nya ke SCOC yang lain-lainnya juga. Di soal keuangan ya tentunya gitu. Terus mungkin pengawasan di LPJ, laporan pertanggungjawaban, karena sangat amat tricky di situ ya, karena kita harus benar-benar transparansinya, terus juga akuntabel, terus pengeluarannya kemana saja itu juga harus diawasin benar-benar. Terus mungkin membuat laporan pertanggungjawaban itu juga ada di tugas bendahara, dan juga menjadi PJTM yang tadi udah Tedean sebutin juga itu jadi di tugas bendahara. Lalu mungkin apa ya,
Sebenarnya kalau misalkan secara kasar sih cuma itu aja ya, tapi kalau misalkan sudah dijalanin mungkin anak-anaknya banyak gitu ya, tugasnya jembatan antara fakultas dan juga BEM kan tidak semudah itu juga ya, jadi lumayan banyak yang triki-trikinya di situ gitu. Oke, ini ada pertanyaan probing nih. Kan tadi udah jelasin juga nih kalau misalnya ternyata tugas dari teteh-teteh ini tuh bukan cuma kesekretariatan doang, bukan cuma ngurusin uang doang gitu kan. Nah, setahu aku juga dan kita semua tahu juga kan kalau misalnya dari teteh sekretaris dan bendahara ini tuh ada sekretaris 1 2 dan bendahara 1 2. Nah, bedanya itu apa sih? Boleh dijelasin sedikit nggak? Ya, sebelumnya di kesekretariatan ini aku nggak sendiri gitu. Ada sekretaris 1 dan sekretaris 2 yang membantu. Untuk sekretaris 1 itu ada Kayla dari angkatan 2022 dan untuk sekretaris 2 itu ada Keisha dari angkatan 2023. Nah, untuk peran dan tugasnya itu yang membedakan kalau untuk sekretaris 1 dan sekretaris 2 itu lebih fokus dalam bertanggung jawabnya dalam proposal dan laporan pertanggungjawaban. Yang dimana di sekretaris 1 dan sekretaris 2 ini udah dibagi gitu penanggung jawab setiap departemen maupun UPM-nya. Nah, kalau untuk tugas sekretaris umum itu kan lebih kepada persuratan, TOR, sertifikat, juga menyusun agenda umum. Terus kita juga kalau di sekretaris itu pastinya ada tugas yang tetap kita kerjakan bersama juga gitu, seperti notulensi, terus perpustakaan kemah yang secara online maupun offline, juga absensi atau rekap kehadiran gitu kalau untuk rapat gitu. Oke, kalau dari bendahara mungkin perbedaan antara bendahara umum dan bendahara 1-2 sebenarnya nggak ada perbedaan yang sangat signifikan gitu ya, paling di tugasnya aja. Kalau misalkan bendahara umum itu di perencanaan anggarannya, terus juga di pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara juga oleh bendahara umum, terus juga koordinasi dengan fakultas tuh rata-rata dengan bendahara umum. Kalau untuk bendahara 1 dan 2, bendahara 1 dan 2 sebenarnya sama ya, tugasnya tuh untuk proses administrasi proposal dan juga laporan pertanggungjawaban, tapi untuk kas anggota juga dipegang oleh bendahara 1 dan 2, terus juga untuk update sirkulasi keuangan juga dipegang oleh bendahara 1 dan juga 2 gitu. Baik lagi ke Kang Hilmi nih. Apa tantangan terbesar yang Kang Hilmi hadapi sebagai ketua BEM sejauh ini dan bagaimana cara Kang Hilmi mengatasinya? Kenapa sih berat juga nggak sih jadi ketua BEM gitu? Betul. Bebannya banyak. Banyak pasti. Pundaknya berat. Berat. Mungkin apa ya? Mungkin kalau dari awal tuh yang pasti mencari orang-orang berkualitas untuk masuk ke kabinet dan meluruskan itu pikiran kita harus sama untuk menjalankan visi misi saya pribadi. Nah, halangan terbesarnya tuh tantangan terbesarnya tuh yang pertama itu, tapi alhamdulillahnya tuh dari rekan-rekan kerja kami di legislatif dan mereka tuh sangat membantu saya dari awal menyusun kabinet ini dan akhirnya ada deh Dean dan juga Amel yang sangat membantu sampai tersusunnya staf. Lalu mungkin tantangannya tuh dalam mengkoordinasi setiap staf-stafnya. Ada beberapa staf mungkin yang nggak kepegang, istilahnya nggak kepantau sama akunya langsung dan mungkin miskom juga. Mungkin solusinya tuh akunya harus lebih berkomunikasi dengan PJ setiap departemen masing-masingnya, report setiap apapun gitu halnya yang emang perlu di report untuk keberlangsungan badan eksekutif ini. Jadi ya solusinya tuh gitulah, banyak bonding juga sama para PJ-nya. Terus yang terakhir tuh ngomongin bonding, jujur pribadi aku tuh sangat sulit ya bergaul, bonding gitu sangat sulit. Jadi itu PR buat aku yang emang solusinya tuh mau nggak mau kita harus ya kalau mau kerja kalau nggak ada ikatan batin yang kuat kan kayak nggak enak juga gitu, kayak tertekan. Jadi solusi dari aku tuh harapan kedepannya juga buat aku sendiri ya bisa bonding lah satu sama lain, khususnya aku gitu sebagai kepalanya gitu harus mewadahi juga bondingnya tersebut gitu. Jadi PR aku tuh emang benar-benar di masalah apa, ikatan batin tersebut gitu kurang kuat. Eh, Semoga kedepannya juga aku dan Mel juga makin istilahnya klop gitu, kental. Jadi paling itu doang sih untuk sekarang gitu, karena kan proker juga belum mulai, mungkin nggak tahu ya, semoga aja nggak ada masalah di proker nanti ke depannya dan insya Allah
berjalan lancar sesuai visi misi. Nah, sebagai sekretaris umum, pastinya Teh Dean harus memastikan administrasi BEM berjalan dengan lancar. Apa sih strategi dari Teh Dean untuk menjaga efisiensi dan ketepatan waktu dalam menjalankan tugasnya? Boleh dijawab. Oke, yang pasti itu yang pertama manajemen waktu yang baik ya pastinya. Dan dari aku sendiri itu udah terbiasa gitu buat to-do list biar kecek juga gitu tugas sehari-hari apa aja yang harus dikerjakan supaya pekerjaan yang harus dilakukannya juga efisien gitu. Terus kalau dari kesekretariatan itu juga emang ada rekap administrasi gitu. Nah, dari situ bisa ke tracker gitu prosesnya seperti apa, apakah emang sedang berjalan atau sudah selesai. Terus yang pastinya juga komunikasi juga ya yang terbuka gitu biar efisien karena kalau misalnya dari aku ada kendala atau kesulitan juga pasti aku akan sampaikan gitu ke sekretaris satu dan sekretaris duanya gitu supaya kita sama-sama juga saling backup karena kan di kesekretariatan ini ada bertiga juga biar kita bareng-bareng gitu sih. Lanjut pertanyaannya untuk pertanyaan Teh Amel nih kan. Urusan uang-uang kan pasti sulit ya Teh. Nah, gimana sih dari Teh Amel sendiri memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BMF? Kalau dari aku mungkin untuk soal transparansi di soal sirkulasi keuangan yang akan terus diupdate ya, karena untuk hal sekecil apapun maupun itu pengeluarannya hanya 1.000-2.000 pasti aku akan catat di sirkulasi keuangan itu. Terus juga pengawasan di LPJ-nya juga ya, di dokumentasi lampiran soal bukti bayar itu juga harus dilihat apakah itu masuk akal atau enggak gitu. Misalkan ada yang kayak belinya di toko mana ternyata kwitansinya itu di mana gitu kan, itu juga harus tetap diawasi dengan detail gitu. Kalau dari aku mungkin gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya itu tentang harapan dan kolaborasi gitu ya. Pasti dari top manajemen juga punya harapan gitu, BEM ini tuh bakal gimana dan mungkin punya harapan juga gitu ke departemennya tuh untuk berkolaborasi dengan baik gitu, dengan harmonis gitu satu sama lainnya pun. Nah, untuk itu bagaimana cara Kang Hilmi buat mastiin tiap departemen itu bisa berkontribusi dengan baik, bisa bekerja sama dengan baik juga? Mungkin mau jawab dulu yang harapan. Untuk harapan sendiri yang penting kita ngelaksanain apa yang sudah diperintahkan juga. Kita melaksanain kan tadi kita tuh dalam satu kapal yang sama dan tujuannya tuh visi misi tersebut. Selama nggak melanggar atau keluar dari visi misi tersebut, ya bagus. Harapannya semoga tetap bisa lihat dan mempertahankan visi misi kita sendiri gitu. Dan untuk berkolaborasi, bersinergi segala macam, mungkin dari saya sendiri udah nyantumin di SOP juga ya cara bersinerginya seperti apa. Yang di SOP itu tuh disebutin bahwa setiap departemen itu tuh wajib mengirimkan minimal 1 orang untuk menghadiri setiap proker departemen lain. Jadi itu tuh supaya kita tuh ngehargain lah departemen lain karena kita tuh dalam satu kapal yang sama, masa nggak support istilahnya ke departemen lain. Nah itu tuh mungkin sebagai salah satu cara juga biar bersinergi lah, kita tuh saling berkolaborasi, ikatan batinnya kuat. Mungkin untuk hal-hal lainnya tuh dari beberapa PJ juga mungkin ke setiap departemennya tuh TM berkolaborasi dengan tiap departemennya tuh melalui PJ ya. Jadi disitulah PJ sentralnya tuh untuk ngebonding departemen tersebut untuk bisa lebih akrab dengan TM-nya. Untuk kolaborasi secara formalnya itu bisa melalui kolaborasi kerja. Ada juga di periode sekarang beberapa departemen yang memang berkolaborasi yang insya Allah akan istilahnya disetujui lah oleh pihak lainnya untuk berkolaborasi tersebut. Ketadean lagi, gimana sih setiap departemen tuh bisa saling mendukung untuk memastikan dan kelancaran administrasi di BEM tuh gimana sih? Supaya memastikannya kelancaran administrasi di BEM ini berjalan dengan lancar, yang pastinya menerapkan komunikasi yang terbuka gitu. Apalagi kalau misalnya ada kendala administrasi dari setiap departemennya. Dan kita mengusahakan juga gitu di situ untuk saling menjelaskan juga gitu terkait administrasi supaya paham juga dan ya jadi lancar gitu ke depannya. Dan yang diharapkan juga semoga untuk setiap departemen maupun UPM nantinya bisa sama-sama memahami
terkait SOP yang juga nanti akan dijelaskan lebih lanjutnya gitu seperti apa. Lagi-lagi uang. Di sini pengolahan dana. Teh Amel pasti jagonya kan. Baik. Bukan lagi. Jago banget megang uang banget. Bagus banget kan. Gimana sih cara maksimalin dana yang ada tuh? Kalau ditanya gimana cara maksimalin dana yang ada, mungkin balik lagi mengecek proposalnya ya, kayak efisien atau enggak dana tersebut dengan jumlah segitu digunakan untuk acara tersebut. Juga aku akan monitoring terus ke setiap staf bendahara yang lainnya, staf bendahara 1 dan bendahara 2, karena kan kebetulan aku nggak memegang administrasi ya, tapi aku juga akan terus-terusan tanya ke anak-anak aku, kayak gimana proposal dari acara ini, gimana yang kayak gitu. Paling gitu sih untuk efisiensi keuangan. Oke. Kalau misalnya harapannya gimana nih? Harapan buat BEM ini dari Teh Amel? Kalau harapannya mungkin semoga bisa jadi lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya, supaya lebih kolaboratif lagi, semoga lebih transparan lagi ke warga-warga kemahnya, ke pihak DAM-nya, semoga bisa membangun kerjasama yang lebih baik lagi. Amin. Ini ada pertanyaan berikutnya, tapi pertanyaan berikutnya itu bukan pertanyaan soal BEM, karena dari tadi kan kita ngebahas BEM terus. Ini pertanyaan seru-seruan aja. Personal juga, karena udah di penghujung materi, sebelum ditutup, kita tanya-tanya sedikit gak apa-apa kan ya? Supaya kita lebih kenal juga, terus ada beberapa yang masih Bingung penasaran. Ya, penasaran juga. Kita juga yang jadi host juga melihat salah satu hal ini juga penasaran secara personalnya gimana. Gak apa-apa tuh ya. Dan buat Kang Hilmi dulu nih sebagai ketua. Akang punya kata-kata motivasi atau quotes favorit yang sering dipakai buat menyemangatin tim gak sih? Kalau ada apa? Oh, mungkin rekan-rekan yang lain juga udah tahu beda-beda ya quotes aku setiap harinya. Dan mungkin untuk di Pokari ini spesial. Ini tuh waktu aku nonton film Nelson Mandela. Nah, ada kutipan yang menyebutkan bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak positif di kemudian hari atau di masa depan. Nah, itu aku percaya dan akan menanamkan ke para anggota BEM bahwa yang kita lakukan sekarang bersusah payah niscayanya akan berpengaruh baik gitu untuk kehidupan masing-masing di kemudian hari di masa depan. Jadi capek wajar, yang gak wajar itu setelah capek dan menghilang itu tidak diperbolehkan. Jadi harapannya meskipun capek tetap semangat karena itu akan berpengaruh baik terhadap kehidupan kalian masing-masing gitu paling. Kirain motivasinya yang semangat dong. Beda ya. Itu sound TikTok ya. Iya, ternyata sangat apa ya, insightful sih. Iya, bagus banget. Dalam ya. Dalam. Ingat tuh kalau misalnya capek jangan ngilang, tapi istirahat sebentar terus balik lagi. Selanjutnya nih buat Teh Dean. Teteh kan sekretaris paling jago soal ngatur-ngatur jadwal juga. Ada gak aplikasi atau website yang paling direkomendasiin buat ngatur jadwal? Soalnya kan kayak maba-maba juga atau gak yang lain warga kemah tuh gak tahu gitu aplikasi apa yang bisa ngatur jadwal. Boleh. Aku juga nggak tahu. Oke, mungkin untuk ngatur jadwal ini sebenarnya bagi beberapa orang mungkin udah familiar juga gitu. Ada website atau aplikasi yang Notion itu. Cuman dari aku sendiri emang belum terlalu mendalami terkait Notion itu. Cuman kalau misalnya yang nonton atau yang dengar mau coba ya silahkan gitu. Ada tutorialnya juga gitu di YouTube. Jadi boleh dicoba. Terus kalau misalnya dari aku sejauh ini masih pakai spreadsheet ya. Karena ternyata di spreadsheet itu juga banyak fitur yang lebih menarik juga gitu. Jadi bikin ke to-do list atau ngatur jadwalnya juga jadi lebih menarik dan estetik gitu. Jadi bisa dicoba juga untuk spreadsheet lebih diperdalam lagi gitu sih paling kalau dari aku. Kan Tama tuh bendahara, ada gak sih tips and trick untuk menghemat atau ya pokoknya menghemat sebagai mahasiswa gitu? Atau jangan-jangan ternyata diem-diem boros juga? Ya dong teman-teman ya. Kalau untuk tips hemat, mungkin basic ya, jangan sering-sering check out teman-teman. Bukan gitu dong, enggak dong. Itu UPM kita. Tips hematnya mungkin jangan FOMO teman-teman, jangan sering-sering nongkrong di kafe. Waduh.
Terus mungkin apa ya? Ya skala prioritas aja sih. Maksudnya kayak mana yang kebutuhan primernya, mana kebutuhan sekunder, mana kebutuhan tersier yang mungkin bisa dinanti-nantikan. Nongkrong nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering teman-teman ya. Iya, itu tidak boleh FOMO. Itu mungkin tips hemat yang utama dan paling utama. Oke, pertanyaan terakhir banget. Kita berandai-andai aja nih. Kan TM ini nggak ada proker gitu ya, adanya proker atau program kegiatan. Seandainya TM bisa nyiptain satu program kerja, mau apa dan kenapa? Mungkin kalau aku ada mungkin ya proker. Waktu itu aku nanya ke pihak rekan kerja kita legislatif, ketua BEM sebenarnya bisa bikin proker enggak? Ternyata saya tidak diperbolehkan membuat proker. Mohon maaf, Dam. Nah, respect. Nah, terus prokernya itu tuh tentang karena aku ngelihat fenomena beberapa kali ya kebelakangan dari setiap orang selalu bilang bahwa proker kita tuh kurang diketahui oleh beberapa pihak di Fakultas Psikologi. Mungkin niatnya aku bikin proker tuh tentang kayak waktu itu aku campaign yang biar aku dapat suara ya waktu itu ke setiap beberapa kelas. Nah, teknisnya tuh sama seperti itu. Jadi ke beberapa kelas ngehadirin bahwa ini loh proker Sasmas, ini loh proker Medcom segala macam. Jadi biar mereka lebih tahu dan antusias buat daftarnya juga lebih meningkat lagi gitu. Khususnya ke maba 24-nya nanti. Paling gitu. Mungkin Amel punya ide kreatif. Amel masa Amel. Ada salah. Salah itu mah. Maaf Amel. Ketua BEM nggak tahu nih. sih ya, iya Parah itu mah, sakit hati banget. Enggak, itu mah emang suka aku balik-balikin sengaja. Soalnya biar biar lebih akrab juga. Waduh. Iya. Kalau dari aku apa ya kalau ada proker? Nggak tahu sih, jujur nggak kepikiran juga untuk Liburan. proker. Kalau liburan ada sih, tapi kalau kan proker ya. Oh iya, liburannya kemah gitu bareng. Pakai uang TM yang gratis atau sih gratis. Tapi uang kasnya 100.000 per bulannya ya teman-teman, mungkin nggak ada sih, jujur nggak kepikirannya kalau untuk proker kita TM nyiptain apa. Tapi kalau untuk misalkan kolaborasi dengan departemen, terus juga sama pihak eksternal kayak Sastu Bantu, mungkin pengennya dibuat lebih have fun aja gitu nantinya ketika semisalkan di BEM ini ada kegiatan stuban, dibuat lebih menyenangkan supaya enggak monoton gitu, hanya sharing, hanya presentasi-presentasi. Mungkin kita bisa bikin acara-acara yang kayak main games bareng, terus juga enggak dong kalau itu mungkin akunya iya gitu sih. Mungkin pengen nggak ada untuk kepikiran bikin proker apa-apa, tapi pengen lebih mengembangkan yang sudah ada gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ada gak? Kalau dari aku jujur nggak kepikiran juga ya kalau untuk proker atau proker dari TM khususnya. Cuman dari yang ide Hilmi sampaikan itu juga bagus karena melihat fenomena yang ada. Cuman karena kita tidak bisa menjalankan langsung dari top manajemen, ya kita kemas lagi gitu untuk dialihkan ke departemen. Ya mungkin semoga itu juga bisa kita laksanakan gitu ke depannya. Terus untuk yang Stuban, betul ya, Stuban juga sebetulnya persiapannya itu masih termasuk dari top manajemen dan departemen yang lain, yaitu dari Medcom Info juga gitu persiapannya. Jadi semoga dari Stuban ini kita bisa sama-sama gitu mengemasnya supaya lebih menarik lagi dan insight-nya lebih dapat lagi gitu waktu Stuban itu nantinya gitu sih paling. Tadi juga kan udah ngejelasin banyak banget ya Olat. Jadi ternyata tugas-tugas TM ini tuh bukan cuma sekedar kesekretariatan dan keuangan aja. Belum lagi tadi dijelasin Vidya Sampadana itu apa sih, dari visi misinya, harapan, kolaborasi, sampai quotes Quote of the day juga ada kan. Jangan salah, banyak di sini. Banyak banget. Jadi kayak pasti warga Kemah dan para penonton ini udah kegambar jelas BEM Psikologi Kabinet Vidya Sampadana itu kayak apa. Dari membahas asal muasal semuanya ada di sini. Betul banget Teh Nara. Tadi juga kita udah coba buat sedikit lebih kenal lagi. Apalagi aku angkatan 23 yang baru kenal juga sama TMTB yang mana angkatan 22. Baru kenal kemarin gitu ya, istilahnya baru kenal pas ketemu BEM gitu. Jadi lebih tahu gitu Kang Hilmi tuh kayak gimana, Teh Dian tuh gimana, Teh Amel tuh gimana. Nah, semoga yang
yang mendengarkan juga bisa lebih kenal juga sama TM-TM-nya. Dan kita juga tadi udah ngebahas tentang gambaran tentang BEM seperti apa. Semoga juga bisa jadi tergambarkan gitu. Nah, buat next episode nih, gimana nih? Mengundang siapa ya Mengundang siapa kira-kira? kita? Bembers nih, apalagi? Tapi masih Bembers ya. Masih Bembers, Masih edisi Bembers, teman-teman. Kayak Bembers episode 1 sekarang ini tuh bukan emang cuma selesai di episode ininya aja, tapi bakal banyak banget episode Bembers lain dan sesi-sesi lain selain Bembers. Kira-kira Betul. siapa? Kira-kira siapa? Boleh yang mendengarkan boleh komen ditulis tulis di kolom komentar. Iya, mau undang siapa, misalnya mau bahas siapa gitu, udah Departemen siapa? apa ya? Departemen apa, paling Departemen kepo sama apa ya? departemen mana, boleh banget di komen. Jadi nanti kita juga ngajakin. Iya. Kayak Kalau tadi sih TM-nya keroh ya. Iya. Banyaknya keroh. Keroh pengen ya ngundang Mibai kayak. Iya, Ngundang Mibai, Keroh berarti. kerohanian. Kenapa harus ngundang Mibai? Biar kalian tuh ada pondasi solehnya dulu. Ya, request departemenku tercinta kerohanian. Semoga selanjutnya lah gitu. Plus Mibai katanya. Iya, Mibai ditunggu ya di Pokari edisi Bembers ini. Betul. Tapi ternyata Tapi ternyata kita udah punya timeline sendiri untuk ngundang di episode berikutnya, yaitu Departemen PSDM dan Sosmas ditunggu. Jadi PSDM dan Sosmas ditunggu kehadirannya di Bembers selanjutnya. Nah, Betul. selain itu, aku pengen kalian ngepoin semua sosmed BEM nih. Jadi kayak bukan cuma Pokari aja, YouTube atau gitu. Spotify aja ya, Bukan cuma Tenara. YouTube, Spotify aja, bukan cuma Instagram aja, karena ternyata BMF Psikologi ini tuh punya banyak Konten-konten menarik lainnya. lainnya. Mulai dari kita ada di Instagram tentunya, terus ada di X juga, ada di TikTok, dan WhatsApp, Telegram itu buat pengumuman-pengumuman, dan sampai LinkedIn juga kita ada. Jadi kayak warga Kema dan para penonton lainnya tinggal cari aja nih BMF Psikologi Unisba, langsung keluar deh semuanya. Langsung pasti matanya langsung berbinar-binar lihat sosmed kita ya. Iya, karena sebagus itu. Sebagus itu, Medcominfo yang ngerjain. Udah cukup. Udah cukup. Kalau gitu sampai jumpa di Next Pokari. Dadah.